Assalamualaikum, annyeong, halo, aku Elita, selamat datang lagi di channelku. Hari ini aku akan nge-share motivasi seputar gaya hidup slow living. Ini adalah motivasi yang kedua. Jika kalian belum melihat motivasi yang pertama, kalian bisa klik aja link di pojok kanan atas ya. Jika dengan gaya hidup santai masih bisa membuat kita hidup lebih baik, mengapa harus memilih hidup yang serba cepat? Mengapa kita tidak menerapkan slow living? Nah, apa itu slow living? Mengapa saat ini sangat penting? Slow living dapat diartikan hidup yang melambat. Melambat bukan berarti tertinggal, tetapi menghadapi hidup dengan santai dan tenang tapi pasti. Slow living sangat penting diterapkan di tengah perkembangan hidup ini yang serba cepat. Semua serba cepat. Barang, teknologi, bahkan sifat manusia. Keserbacepatan ini gampang membuat kita kewalahan dan gampang lelah, padahal belum melaluinya. Hal tersebut perlu kita kontrol dengan baik. Gaya hidup slow living sebenarnya sudah diterapkan banyak orang, tetapi masih kurang populer di kalangan anak muda. Dan malah anak muda sekarang kecanduan FOMO atau Fear of Missing Out, yang merupakan dampak dari hidup keserbacepatan ini. Mereka tidak ingin ketinggalan dengan hal baru, dan harus tahu atau memiliki saat itu juga. Nah, seperti itulah gambaran FOMO. FOMO merupakan hal buruk dan memicu penyakit untuk kita. Mental maupun fisik kita akan ikut hancur jika kita terus mengikutinya. Nah, kita tidak inginkan kita seperti dijajah keserbacepatan ini. Kita tidak ingin mental dan fisik kita rusak sedikit demi sedikit karena hal itu kan. Kita ingin hidup dipenuhi hal bahagia. Bukankah begitu yang kita mau? Yaps, kita bisa mewujudkan semua itu dengan baik, dengan usaha kita, dan tentunya dengan bantuan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak bisa langsung pasrah kepada yang Maha Kuasa. Kita perlu mengerahkan usaha yang kita mampu. Slow living bukan hidup asal-asalan. Sekali lagi, slow living merupakan melambat tapi pasti. Slow living dapat kita terapkan dengan baik jika kita sudah memahami beberapa hal berikut. Yang pertama, tetap konsisten dengan tujuan hidup. Kita harus memiliki tujuan hidup ke depan. Bukan berarti jika kita melakukan slow living, tujuan hidup kita mengalir begitu saja. Kita tetap harus memiliki tujuan itu untuk mengontrol kefokusan kita agar tetap di lingkaran tujuan hidup kita. Jadi, kita tidak akan salah arah jika kita memiliki tembok tujuan hidup. Yang kedua, tidak merugikan orang lain. Terkadang saat kita ingin menerapkan hidup baru seperti slow living ini, kita seakan ingin mengajak orang lain untuk ikut menerapkannya dan bahkan memaksa. Semua orang memiliki prinsip hidup yang berbeda dan kepentingan yang berbeda. Biarkan mereka menerapkan gaya hidup sesuai kepentingan mereka, dan kita menerapkan sesuai kepentingan kita. Yang ketiga, santai tetapi pasti. Kita santai menghadapi proses yang kita jalani. Slow living berarti kita mengikuti dan menikmati semua proses yang akan kita jalani dengan baik. Kita juga perlu serius dalam kesantaian ini. Kita melambat untuk mengontrol setiap proses yang kita jalani agar mendapatkan tujuan akhir yang kita mau. Yang keempat, tidak berhenti mengembangkan diri. Jangan pernah berpikir kita cukup kok kalau punya kemampuan ini aja. Justru dalam slow living kita harus terus mengembangkan diri kita. Untuk mengontrol kestabilan proses, kita perlu belajar lebih dari setiap proses yang kita jalani. Tangkap hal yang bisa kita kendalikan dan buang hal yang tidak bisa dikendalikan. Yang terakhir, slow living bukan topeng kemalasan. Dari kata slow living, mungkin kita bisa menyalahartikan hal itu. Kita berpikir slow living merupakan gaya hidup orang pemalas. Hey, jangan pernah berpikir dangkal seperti itu. Santai dan malas itu dua hal yang berbeda. Santai berarti kita fokus pada tujuan kita dan tidak fokus pada tekanan serta tetap bergerak menemukan solusi di dalam perjalanan kita meraih tujuan. Sedangkan malas berarti tidak mau bergerak menemukan solusi di setiap perjalanan meraih tujuan. Mereka bahkan tidak peduli tujuan akhirnya tercapai atau tidak. Nah, tadi itu beberapa hal yang perlu kita pahami sebelum kita menerapkan gaya hidup slow living. Pilah dulu apa yang kalian butuhkan dan pilih gaya hidup yang sesuai untuk mencapai tujuan kalian. Jangan pernah FOMO karena sudah dijelaskan tadi, mereka akan meruntuhkan fisik dan mental kita secara perlahan. So, jadi semua ada pada diri kalian. Yang menentukan pertama adalah kalian. Pahami apa yang kalian bisa kendalikan dan tinggalkan hal yang tidak bisa kalian kendalikan. Untuk quotes penutup ini ada dari Epictetus yang dituliskan di buku Filosofi Menikmati Hidup. Bijaksanalah seseorang yang tidak berduka atas barang-barang yang tak dipunyainya, namun bergembira atas apa yang dimilikinya. Sekian video motivasi hari ini, sampai jumpa lagi di video motivasi berikutnya. Bye-bye!